Kemudian karena kesombongan Qarun, Allah menurunkan azab kepadanya dengan membenamkannya ke dalam perut bumi beserta seluruh harta kekayaannya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sejarah Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Qarun bersama Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Awalnya dia dikenal dengan julukan Al-Munawwar karena suaranya yang merdu ketika membaca kitab Taurat. Akan tetapi karena hartanya yang berlimpah ruah, dia berlaku munafik sebagaimana yang dilakukan Samiri. Lebih dari itu, dia menampakkan kesombongannya. Diriwayatkan bahwa dia menjulurkan bajunya sehasta agar berbeda dari kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan harta bendanya yang banyak dengan ungkapan bahwa kunci gudang-gudang tempat menyimpan hartanya terasa berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Sebenarnya telah ada beberapa orang di antara kaumnya yang menasehatinya agar dirinya jangan sombong dengan apa yang dia miliki dan merasa angkuh terhadap orang lain. Mereka juga menasihatkan agar dia mengejar pahala Allah dan kehidupan akhirat, meskipun dia tidak boleh lupa dengan urusan dunia yang halal dan menikmatinya selama masih dihalalkan. Mereka juga menasihatinya agar berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya, dan jangan menyakiti mereka sebagai penentangan terhadap perintah Allah, karena jika hal itu dia lakukan, Allah akan menghukumnya dan mencabut karunia-Nya. Namun nasihat yang sangat halus dan berharga tersebut dibalas dengan kesombongan oleh Qarun. Dengan angkuh dia berkata, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala memberinya karunia harta berlimpah semata-mata karena dia mengetahui bahwa dirinya berhak atasnya. Seandainya dirinya tidak dicintainya, niscaya Allah tidak memberinya karunia tersebut. Allah Ta'ala menjawab kepongahan Qarun dengan firman-Nya, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Allah menyatakan bahwa dia telah membinasakan umat-umat terdahulu sebab dosa-dosa mereka, padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak hartanya dari Qarun. Kalaulah apa yang dikatakan Qarun benar, niscaya Allah tidak akan mengazab orang yang lebih banyak hartanya dibanding Qarun. Harta yang dimilikinya bukanlah bukti cintanya kepadanya, sebagaimana firman-Nya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 55-56. Qarun terus dalam kesombongannya. Suatu hari dia keluar dengan kemegahan yang dimilikinya, pakaian yang gemerlap, kendaraan yang mewah, serta para budak yang mengelilinginya. Orang-orang yang hatinya telah bergantung pada dunia, apabila melihatnya mereka mengangankan mendapatkan kedudukan seperti dia, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79.
Para ulama ketika itu manakala mendengar ungkapan-ungkapan iri terhadap apa yang dimiliki Qarun, mereka menasehati orang-orang tersebut bahwa pahala Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat lebih kekal dan lebih baik. Hal tersebut tidaklah dapat diraih kecuali oleh mereka yang hatinya telah mendapat petunjuk dari Allah serta teguh di jalannya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Kemudian karena kesombongan Qarun, Allah menurunkan azab kepadanya dengan membenamkannya ke dalam perut bumi beserta seluruh harta kekayaannya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Hal inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang artinya, ketika ada seseorang yang menarik bajunya dengan sombong, dia dibenamkan ke dalam bumi yang terus bergolak hingga hari kiamat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sebelum turunnya azab Allah tersebut, Qarun memberikan sejumlah harta kepada seorang wanita pelacur untuk mengaku di hadapan masyarakat bahwa dirinya telah berbuat zina dengan Nabi Musa. Lalu dengan badan gemetar, Nabi Musa alaihissalam melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian dia menemui wanita tersebut dan meminta agar dia bersumpah atas pengakuannya itu. Akhirnya sang wanita itu mengaku bahwa Qarunlah yang memerintahkannya melakukan hal tersebut. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam tersungkur sujud dan berdoa kepada Allah agar mengazab Qarun. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Aku telah memerintahkan bumi untuk menaatimu dalam urusan ini." Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan bumi untuk membenamkan Qarun dan istananya. Wallahu a'lam. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dengan segala kemegahan yang dimilikinya serta pakaian dan kendaraan yang mewah, dia melewati majelis Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa alaihissalam sedang menasihati kaumnya tentang nasib umat-umat sebelumnya yang telah Allah binasakan. Ketika Qarun lewat, orang-orang yang hadir mengalihkan pandangan kepadanya. Maka Nabi Musa alaihissalam memanggil Qarun dan bertanya kepadanya, "Apa alasanmu melakukan hal ini?" Qarun menjawab, "Wahai Musa, jika engkau diberi kelebihan dariku dengan kenabian, maka aku dilebihkan darimu dengan harta berlimpah. Jika engkau bersedia, mari kita keluar. Engkau berdoa untuk kebinasaanku dan aku akan berdoa untuk kebinasaanmu. Siapa di antara kita yang sesungguhnya lebih mulia?" Lalu keduanya keluar ke tengah kaumnya. Musa berkata, "Engkau dahulu yang berdoa atau aku?" Qarun berkata, "Aku dahulu yang berdoa." Maka berdoalah Qarun, namun doanya tidak dikabulkan. Kini giliran Nabi Musa alaihissalam yang berdoa. Dia berkata, "Ya Allah, perintahkanlah bumi agar taat kepadaku." Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Sungguh telah aku laksanakan." Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai bumi, benamkanlah mereka, Qarun dan pengikutnya." Lalu mereka terbenam hingga kaki. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Benamkan mereka lagi." Kemudian bumi membenamkan mereka hingga lutut mereka, kemudian hingga pundak mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, "Kumpulkan harta-harta simpanan mereka." Lalu dikumpulkanlah harta mereka. Kemudian Nabi Musa memberikan isyarat dengan tangannya seraya berkata, "Pergilah kalian wahai Bani Lawi, karena bumi sebentar lagi akan menelannya." Ketika Qarun beserta harta bendanya terbenam ke dalam bumi, ketika itulah orang-orang yang tadinya menginginkan kekayaan menyesali perbuatannya. Mereka berkata, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, akhirnya orang-orang yang kemarin berangan seperti Qarun itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melambangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 82.
Ada yang mengatakan bahwa kisah Qarun ini terjadi sebelum Nabi Musa keluar dari negeri Mesir. Namun ada pula yang mengatakan bahwa kejadiannya setelah peristiwa tersesatnya mereka di padang Tih. Qarun termasuk di antara tokoh kekufuran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan peringatan bagi umatnya untuk menghindarinya, di antaranya dengan melakukan sholat. Karena siapa yang meninggalkannya nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Yang disebutkan di dalam hadis, siapa yang menjaganya sholat maka baginya cahaya, bukti dan keselamatan. Sedangkan siapa yang tidak menjaganya maka dirinya tidak mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan. Dan dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.